Shalom Godly Family yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kami bersyukur dapat berjumpa dan hadir di rumah saudara. Untuk kita dapat bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Saudara-saudara, Mazmur 84 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 menyapa setiap kita. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Datanglah kepada Dia, Sang Sumber kepenuhan hidup kita, saudara-saudara. Dan ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Ada kidung kasih yang merdu berkata kepada kita, janganlah takut, aku bersamamu. Saudara-saudara, mari kita memuji akan kasih setia Tuhan yang terus melindungi kita. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidup. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidup. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau terus senantiasa hadir bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menghadap Engkau. Dan kami memohon belas kasihan-Mu kepada kehidupan kami. Kami manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh dengan keberdosaan. Datang di hadapan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami yang seringkali ragu, tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kami
kurang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Belas kasihani kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam segala kelemahan kami, kedosaan kami, Engkau berkenan membenarkan kehidupan kami. Sekali lagi ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Dan biarlah kami boleh hidup, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Shalom, selamat Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kembali untuk beribadah. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bapa, kami bersyukur meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam, Tuhan tetap menolong kami untuk bisa beribadah hari ini. Meski secara online kami rindu Tuhan, kami tetap difokuskan pada firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini tema yang akan saya bawakan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. I can do it through Him. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sudah beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel, sebuah kisah tentang sekeluarga petani yang tinggal dan memulai usaha mereka di sebuah pedesaan di Texas, Amerika Serikat. Saudara-saudara, petani ini memulai dengan usaha pertanian dan peternakan yang kecil. Mereka bekerja keras bertahun-tahun, berjuang, berusaha supaya bisa menaikkan tingkat produksi pertanian dan peternakan mereka. Dan memang benar, beberapa tahun kemudian terlihat hasilnya, di mana mereka peternakannya semakin banyak, semakin luas, pertaniannya juga semakin banyak. Namun saudara, beberapa tahun selang, kira-kira tahun 2011, ada sebuah berita yang kurang mengenakan dari mereka. Dikatakan terjadi sebuah kejadian yang sangat buruk di mana terjadi kebakaran hutan yang sangat besar. Tragedi itu sendiri dikenal dengan Bastrop Country Complex Fire, di mana hutan yang ada di sana membakar hampir ke semua tempat dan juga termasuk peternakan mereka. Dengan terpaksa, saudara, keluarga ini harus melepaskan ternak-ternak mereka yang jumlahnya sudah mencapai ratusan demi keselamatan mereka. Lagi pula mereka harus meninggalkan rumah mereka dan tidak membawa apapun juga. Beberapa jam, saudara, setelah kebakaran itu selesai, mereka kembali ke rumah. Mereka melihat puing-puing rumah yang sudah hancur, luluh lantak, sebagian sudah menjadi abu. Tentu saja hati mereka, perasaan mereka sangat sedih luar biasa. Ada dua pilihan yang terbersit dalam pikiran mereka. Apakah mereka akan meninggalkan Tuhan dan meninggalkan iman mereka, ataukah mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan kepada Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita berada di tempat yang sama dengan kondisi yang seperti itu, saya rasa sama, kita tidak akan mudah. Tidak mudah bagi kita menjalaninya, bukan? Tetapi bersyukur kepada Tuhan, keluarga ini memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan iman mereka, mereka tidak menjadi pahit, mereka tidak menjadi kecewa. Mereka tetap beriman kepada Tuhan meskipun harus memulai lagi segala sesuatu dari titik nol, dari titik awal, saudara. Butuh satu effort, satu perjuangan kerja keras lagi yang luar biasa untuk mereka bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita anak-anaknya bahwa jikalau kita percaya, beriman kepada Dia, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan berjalan baik, akan berjalan lancar. Kita tidak akan mengalami musibah, kita tidak akan mengalami kecelakaan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan janji seperti itu, saudara. Kita belajar bagaimana kadang-kadang sewaktu-waktu rumah kita, harta kita, bahkan pekerjaan kita, bahkan orang-orang yang tercinta, yang terdekat, yang terkasih dengan kita, bisa sewaktu-waktu mereka meninggal dunia dan meninggalkan kita. Tapi saudara, yang Tuhan janjikan kepada kita adalah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sedikit pun, tidak akan meninggalkan kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Dia akan tetap menyediakan sukacita yang besar bagi kita di tengah-tengah situasi yang terpuruk sekalipun. Asalkan kita belajar untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dilakukan dan diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi ini, saudara, kondisi dia, keadaan dia bukan sedang baik-baik saja. Paulus sedang berada di dalam penjara pada waktu itu karena dia memberitakan Injil. Paulus disalahpahami, disalah mengerti, dan dia harus dipenjara dan menunggu nasib yang tidak menentu. Tentunya saudara-saudara, hidup dalam penjara itu berat.
Hidup dalam penjara itu sulit dan tidak mudah. Beberapa kali saya diberi kesempatan melayani dalam penjara, seringkali saya mendengarkan keluh kesah dari mereka. Mereka-mereka yang orang percaya, orang Kristen, namun mereka juga ada di dalam penjara karena kesalahan mereka. Mereka bercerita, dalam penjara ada premanisme, dalam penjara makan serba tidak enak, tempat tidur serba terbatas. Mereka harus mengeluarkan banyak uang supaya mereka bisa tetap survive, bisa tetap hidup di dalam penjara. Apalagi kalau kita membayangkan penjara yang dialami oleh Paulus, pastinya akan lebih sangat menyulitkan, pastinya akan lebih sangat berat dibandingkan dengan penjara di zaman sekarang. Tapi bagaimana saudara Paulus meresponi keadaannya itu? Bagaimana Paulus meresponi situasi dan kondisi yang dialami? Nah, ini yang luar biasa yang perlu kita belajar, saudara. Kita melihat di sini bahwa Paulus mengucapkan satu kalimat yang mengubahkan hati banyak orang Kristen, baik di zaman itu ataupun di zaman ini, saudara. Di mana dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini bukan hanya sekedar sebuah kalimat klise yang manis di mulut, tetapi satu keyakinan yang Paulus sampaikan dan ucapkan, dan Paulus hidupi dengan kokoh dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun juga, Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, saya berharap bahwa kalimat ini jugalah yang seharusnya kita mengerti, kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah situasi, kondisi yang bisa berubah, di tengah-tengah segala perubahan zaman yang kadang-kadang mendikte kita, mempengaruhi kita, membuat kita tidak tenang, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kita belajar mempercayai bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, bukankah dunia ini mendikte kita luar biasa supaya kita ini kehilangan iman, supaya kita ini kehilangan keyakinan, bahkan kehilangan pengharapan dan akhirnya kehilangan sukacita. Beberapa waktu lalu, saudara, saya membaca sebuah berita di mana ada seorang dokter mengatakan COVID itu tidak ada. COVID itu adalah konspirasi, sehingga tidak perlu pakai masker, tidak perlu vaksin, tidak perlu percaya adanya COVID. Saudara, sangat disayangkan berita hoax ini disampaikan oleh seorang yang bergelar dokter. Seharusnya dokter memberikan edukasi yang tepat, edukasi yang benar bahwa penyakit COVID itu real. Dampaknya apa, saudara? 2 hari atau 3 hari lalu saya baca sebuah berita lagi, di mana ada seorang bapak yang mendengar apa yang disampaikan oleh dokter itu, dan akhirnya dia mengikuti saran-sarannya. Dia tidak percaya kepada COVID, dia tidak percaya kepada masker, dan akhirnya pria itu pun meninggal dunia. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti apa yang didikte oleh dunia, apa yang mempengaruhi kita dari luar, betapa mencengangkan dan menakutkannya, bukan? Oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar seperti Paulus. Meskipun dia ditekan dalam penjara, meskipun banyak hal yang dia hadapi berat, tetapi Paulus melihat keadaan luar tidak boleh mendikte dia, tidak boleh melemahkan imannya, tidak boleh menggiring dia untuk melakukan hal-hal yang bodoh dan tidak masuk akal. Tetapi sebaliknya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana bisa begitu? Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan segala perkara. Ini berarti semua persoalan, segala sesuatu yang terjadi. Bukan hanya hal-hal kecil, tetapi juga hal-hal yang besar. Bukan hanya segala sesuatu yang terkait pelayanan, tetapi juga dalam seluruh kehidupan kita. Segala perkara. Dan bagi Paulus, saudara, segala perkara ini merupakan keadaan lebih ataupun kurang, keadaan tenang ataupun mengkhawatirkan, keadaan berkelimpahan atau kemiskinan, segala keadaan dan segala kondisi yang dialaminya, dia katakan dia mampu menanggungnya, dia mampu melaluinya, dia mampu menjalaninya. Kenapa? Bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Paulus pernah menuliskan sebuah kesaksian yang sangat indah. Dia tuliskan kepada jemaat Korintus, saudara, dia katakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali menghadapi bahaya maut, 5 kali disesah,
setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku lebih sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, baik di kota atau padang gurun. Bahaya di laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian dan dengan tidak menyebutkan lagi hal-hal lain. Paulus katakan begitu banyak penderitaannya, saudara. Tetapi, apa yang menyebabkan Paulus menanggung semua perkara ini? Apa yang menyebabkan dia bisa melewati semua perkara ini? Jawabannya ada dalam kalimat berikutnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pun Paulus mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya dia mengajarkan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Di dalam Dia bukan sekedar ditunjukkan dengan kartu identitas kita yang menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen, KTP Kristen. Bukan ditunjukkan lewat CD atau baptisan kita. Bukan dengan keanggotaan gereja kita. Atau saya beribadat tiap minggu secara teratur. Atau saya menggunakan banyak ornamen Kristen. Nama saya pun berbau Kristen. Atau saya melayani Tuhan. Atau saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Tetapi di dalam Dia artinya betul-betul orang-orang yang mengenal siapakah Tuhan, berelasi dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan bukan bagi dirinya sendiri. Saudara, hal ini penting saya katakan, sebab ada banyak orang yang merasa dia Kristen, dia mengenal Tuhan, dia berelasi dengan Tuhan. Dia hanya mengukur sebatas, ya saya tiap minggu beribadah. Saya tiap minggu memberi persembahan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya saat teduh. Saya berdoa. Saya kemudian ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di gereja. Saudara, itu hal-hal yang baik. Tetapi jikalau hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, kita merasa bahwa kita tidak bisa hidup benar-benar tanpa Tuhan, maka itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Saudara, jika kekristenan kita hanya model sebatas itu mengukurnya, saya takut saudara, kalau nanti Tuhan kemudian berjumpa dengan kita dan Dia mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan, akan menunjukkan bahwa dia mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Bahkan dia akan bertindak bagi kemuliaan Tuhan karena cintanya kepada Tuhan melebihi dan di atas segala sesuatunya. Hal ini bisa kita lihat dari Daud. Daud dalam segala kesederhanaannya ketika dia melawan Goliat yang tinggi besar, lebih besar daripada dirinya, dia tidak takut. Dia tidak takut bukan karena dia lebih hebat dari Goliat, bukan karena dia lebih berpengalaman dari Goliat, tidak. Daud masih muda. Tetapi rasa cinta Daud membuat dia berani bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dia mengenal siapa Tuhannya. Sejak muda Daud bergaul dengan Tuhan. Sejak muda Daud berelasi dengan Tuhan. Sehingga dia tahu ketika Goliat ini mengolok-olok umat Tuhan, bahkan mengolok-olok Tuhan itu sendiri, maka Daud tidak sabar untuk kemudian melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, Daud menang bukan karena pengalamannya. Daud menang bukan karena persenjataannya. Daud menang karena dia tahu siapa Tuhan yang beserta dengan dia, yang mengiringinya, yang dia sembah, yang dia layani. Sehingga dia memberi dirinya untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan dan persoalan yang ada di depan mata. Bagaimana dengan kita? Kita harusnya menjadi orang yang seperti itu. Kita harusnya menjadi orang yang betul-betul mengenal dan berelasi dengan Tuhan,
Sebab orang yang mengenal Tuhan dan berelasi dengan Tuhan, dia akan fokus kepada Tuhan. Dia akan fokus kepada firman-Nya. Sehingga ketika situasi-situasi di luar dirinya mencoba untuk mendiktenya, mencoba untuk membuatnya khawatir, takut, gentar, dia tetap bisa berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya jadi ingat sebuah peristiwa pada tanggal 26 Oktober 2010 di Kepulauan Mentawai, saudara. Waktu itu terjadi sebuah bencana alam tsunami yang sangat besar. Dikatakan 499 orang meninggal dan hampir 96 orang hilang waktu itu. Yang menarik di balik kisah yang luar biasa ini, ada sesuatu terselip keajaiban yang luar biasa. Di mana ada seorang anak berumur 4 tahun bernama Adrian, saudara. Dia selamat dari terjangan tsunami ini. Apakah dia selamat karena dia berada di atas gunung? Tidak. Adrian ini terseret oleh ombak yang begitu besar sampai dia ditemukan di tengah-tengah samudra. Artinya dia pun mengalami hal yang sama dengan orang-orang lain. Lalu apa yang membuat Adrian bisa selamat? Nah, ini yang menarik, saudara. Adrian diselamatkan karena dia memegang sepotong gabus. Sepotong gabus teofom, saudara. Yang kemudian menopang tubuhnya dan dia memegang erat gabus itu sehingga meskipun dia harus terseret oleh ombak yang begitu besar dari terjangan tsunami, dia tetap hidup dan dia selamat. Banyak orang dewasa lainnya tidak selamat, termasuk neneknya. Tetapi Adrian diselamatkan karena dia memegang sepotong gabus. Pandemi sekarang ini begitu mengerikan. Ibaratnya seperti tsunami yang menerjang semua kita tanpa bisa kita hindari. Ketika ini terjadi, saudara, banyak yang khawatir, banyak yang gentar, banyak yang pesimis, banyak yang kehilangan pengharapan. Mari kita belajar seperti Adrian. Ketika Adrian memegang sepotong gabus, dia bertahan meskipun terjangan tsunami begitu dahsyat. Apa sepotong gabus bagi kita di tengah-tengah pandemi ini? Apa sepotong gabus bagi kita di tengah-tengah situasi yang mencekam ini? Bukan harta, bukan kesehatan, bukan pangkat, bukan kemampuan kita, bukan. Tetapi sepotong gabus yang harus kita pegang erat-erat dalam masa pandemi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ibarat sepotong gabus yang akan terus menegakkan kita, mengokohkan kita meskipun terjangan tsunami begitu berat, melindas kita, menghempaskan kita. Usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga, studi, atau orang-orang yang kita kasihi. Tetapi orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, dia tidak akan goyah. Dan itulah ciri dari orang yang mengenal Tuhan. Oleh karena itu, masa pandemi menjadi satu masa yang baik juga untuk kita mengevaluasi kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh dan benar-benar mengenal dan berelasi dengan Tuhan sampai sejauh ini? Kalau kita masih ada dan masih hidup, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena kita lebih sehat, kita lebih baik, kita lebih hoki daripada orang lain, tidak. Virus itu begitu kecil sampai tidak kelihatan. Tetapi itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian mengganggu kehidupan kita, bahkan membunuh kita. Jikalau kita masih ada, itu berarti anugerah Tuhan masih diberikan dan Tuhan masih memberikan waktu kesempatan. Dan adakah waktu kesempatan itu kita gunakan untuk sungguh-sungguh makin mencintai Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin rindu hidup bagi Tuhan? Masihkah kita di masa-masa yang sulit ini terus menghampiri Tuhan dengan satu kedekatan, dengan satu keintiman dan kerinduan bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan saja? Mari kita belajar seperti Paulus. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada oknum lain yang Paulus katakan yang memberikan kekuatan. Kekuatan itu tidak muncul dari keyakinan diri, bukan. Tetapi kekuatan itu muncul dari Tuhan yang memberikannya kepada dia. Bukankah kita melihat dalam kitab Injil bagaimana dengan kuat dan kuasanya Tuhan mampu untuk meredakan ombak yang bergelombang? Bukankah dengan kuat kuasanya Tuhan mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan?
Bukankah dengan kuat kuasanya Tuhan mampu membangkitkan Lazarus dari kubur padahal dia sudah mati selama 4 hari? Bukankah dengan kuat dan kuasanya juga Tuhan mampu untuk menyelamatkan kita manusia-manusia berdosa ini dan diberikan hidup yang kekal? Karena itu, kenapa kita masih meragukan kuat kuasanya? Mari kita terus menghampiri Tuhan. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa hidup kita berada di tangan Allah yang baik. Sehingga meskipun kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami beban berat, kita tetap dikuatkan untuk melaluinya. Seperti pemazmur berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gada dan tongkat Tuhan menyertai kita. Gada dan tongkat Tuhan menolong kita. Biarlah ini juga yang menjadi keyakinan setiap kita. Di masa-masa pandemi yang semakin berat dan semakin sulit ini, saudara, kita tetap yakin bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk menutup khotbah ini, saya ingin membacakan sebuah kutipan dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, seorang teolog, dia mengatakan demikian. Tidak ada bintang yang bersinar seterang bintang di langit kutub. Tidak ada air yang terasa semanis mata air di tengah gurun. Tidak ada iman yang begitu berharga seperti hidup dan menang melalui kesulitan. Iman yang diuji membawa pengalaman. Anda tidak akan pernah percaya kelemahan Anda sendiri jika Anda tidak melewati cobaan. Dan Anda tidak pernah tahu kekuatan Tuhan jika kekuatannya tidak diperlukan untuk membawa Anda melaluinya. Menarik sekali, saudara. Kesulitan Tuhan pakai untuk menolong kita lebih memahami Dia. Oleh karenanya, bergantunglah kepada Tuhan dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sungguh satu-satunya pegangan hidup kami. Dalam situasi apapun yang terjadi, pergolakan dan perubahan hidup di dunia ini, kami tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah jemaat-Mu yang hari ini mungkin hatinya sedang susah, sedang diliputi rasa khawatir, takut, cemas, atau bahkan kehilangan pengharapan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami dan menopang kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di hadapan Allah, sumber kehidupan kita, dan di hadapan umat-Nya, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau, sumber kehidupan, yang sanggup mencukupkan, yang sanggup memenuhi segala apa yang kami butuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, memohon kepadamu khususnya untuk umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan penyakit virus COVID ini ya Tuhan. Mereka yang terus berjuang untuk sembuh, pulih. Mereka yang saat ini sedang ada di ruang isolasi mandiri mereka. Bahkan mereka ada yang harus di rumah sakit, dirawat secara intensif. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir dan menolong mereka. Engkau menjamah mereka, memberikan pemulihan dan memberikan kesembuhan. Sehingga mereka boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Mereka dapat beraktivitas kembali. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang berduka akibat ditinggal orang-orang yang terkasih karena penyakit virus COVID ini. Mereka mengalami duka yang mendalam. Mereka tidak bisa bertemu dengan orang yang dikasihinya, yang sudah meninggal. Tuhan, biarlah Engkau memeluk mereka. Engkau membalut duka mereka. Engkau yang menghibur, memulihkan. Biarlah mereka boleh kembali bangkit dari kedukaan mereka ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa Indonesia ini, yang terus berjuang untuk menekan angka virus COVID ini. Kami mohon biarlah melalui program PPKM ini dapat berhasil Tuhan mengatasi virus COVID ini. Walaupun PPKM ini harus diperpanjang ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong supaya program ini makin baik ya Tuhan. Dan kami mengingat untuk rakyat-rakyat miskin yang kesulitan, yang terdampak dengan program PPKM ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menilik mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka. Kami mempercayakan segala pergumulan kami, pergumulan saudara-saudara seiman kami, mempercayakan segala pergumulan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan kekuatan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini mari kita memberikan persembahan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Sambil kita percaya bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di
Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami percaya Tuhan terus memelihara, mencukupkan kehidupan kami. Tuhan, kami menaikkan syukur dengan bawa persembahan ini. Kiranya Engkau yang melayakkan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus mempercayakan kehidupan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan kembali di dalam aktivitas kita. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu, arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita di dalam menjalani aktivitas kita dan pergumulan kita. Dan jadilah saksinya di tengah dunia ini. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah minggu telah selesai. Saudara dapat melihat para jemaat pada layar saudara. Tetap sehat, tetap semangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.